Kali ini gue akan menceritakan film berjudul Super Bodyguard. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film dimulai di negara China, di mana ada seorang master kungfu bernama Wu, yang suka latihan dengan melakukan split kakinya sampai 90 derajat. Ini membuat dia diliatin sama banyak orang, terutama bocah yang kayak Nobita Doraemon, yang ngeledekin ke dia dengan memakan es krim. Wu pun jadi pengen, tapi tepat sebelum si bocah kasih dia es krimnya, si bocah malah menjauhkan es krimnya, dan dia pun meledeknya dengan pipis. Gak lama setelah itu ada seorang pria yang lagi dikejar-kejar sama sekelompok geng mafia, yang membuat es krim si bocah jadi jatuh, dan dia pun nangis. Wu pun jadi kesel, jadi dia samperin kelompok geng itu, dan bertanya, siapa yang menginjak es krimku? Mulailah Wu menghabisi mereka semua satu persatu, dengan kekuatan mantap yang dia miliki. Wu punya tonjokan mantap yang bisa mentalin orang dalam sekali serangan, dan dia lagi selipin besi di dalam sepatunya, sehingga membuat tendangannya jadi lebih sakit. Setelah menghabisi semuanya, pria itu mau mengasihnya uang, tapi Wu pun menolaknya. Tepat setelah dia samperin si bocah, datang sekelompok geng lainnya, di mana ada pemimpin geng bernama Li, yang merupakan adik seperguruan kungfu dari Wu. Wu lalu diajak Li ke tempat markasnya, di mana dia memamerkan keahliannya dengan menusuk kaleng bir sampai tembus, sambil merasa senang bisa bertemu lagi karena mereka berdua udah lama gak bertemu. Lalu Li bertanya kabar tentang guru mereka, dan Wu menjawab kalau guru mereka udah meninggal, dengan menunjukkan tempat abu yang dia bawa selama ini. Ini membuat Li jadi kaget, dan dia pun menangisi tempat abu milik gurunya. Setelah itu terlihat Wu lagi latihan, yang diliatin sama adiknya. Ini membuatnya jadi ingat kalau dia pernah mencuri sepatu besi milik Wu, di mana waktu itu dia dihukum dengan dikeluarin dari tempat perguruan, beralasan kalau dia mau banget belajar kungfu jurus tendangan besi. Dia bertanya-tanya kenapa dia gak pantas menerimanya, sedangkan Wu pantas, yang membuatnya merasa gak adil. Sementara itu, ada sekelompok geng lainnya yang dipimpin sama seorang kakek berkacamata. Tapi naasnya dia dikhianatin sama kelompoknya sendiri, dan dia pun di-headshot sama pria misterius bertopi, yang bernama Bos Fu. Balik ke Wu yang diajak sama Li ke tempat markas lainnya, di mana di sana dia ketahuan ada membawa senjata berbahaya dari pengecekan laser, yaitu besi yang ada di dalam sepatunya. Namun Li mengizinkannya untuk lanjut masuk, dan memamerkan para bawahannya yang lagi berlatih bertarung. Kemudian datang seorang pria yang pernah diselamatkan sama Wu sebelumnya, yang ternyata adalah bos geng mafia dari kelompok ini. Terus karena dia namanya Li juga kayak Li ini, jadi mari kita panggil dia Pak Budi. Di sana Pak Budi lagi mencari orang-orang hebat, dan Li udah menemukan beberapa orang yang lebih hebat dari bawahan biasa mereka. Setelah mengetahui kemampuan mereka, Pak Budi mau Wu bergabung juga sama geng mereka, yang lagi asik main-main sama anjing. Kemudian Wu diajak Li ke tempat senjata-senjata mantap, di mana Li bilang kalau ada kenapa-napa, bilang aja ke dia. Karena dia masih mau tahu jurus tendangan besi yang mantap itu, dia bertanya ke Wu apakah masih ingat sama jurus itu. Wu malah menjawab yang lain, yaitu kalau pelindung selalu membaktikan semuanya pada majikannya, yang membuat Li agak kecewa. Setelah itu Wu lagi berduaan sama Pak Budi di dalam mobil, yang menyuruhnya secara pribadi untuk menjadi pelindung pribadi anaknya, karena dia suka diincar sama kelompok geng mafia lainnya. Awalnya dia beralasan memilih Wu karena udah menyelamatkan hidupnya, tapi alasan sebenarnya adalah, dia merasa kalau Wu orang yang sederhana. Mereka berdua kemudian datang ke tempat clubbing, di mana anaknya Pak Budi bernama Faye, lagi mabuk-mabukan gara-gara putus cinta. Dia diincar sama dua orang yang mau macem-macem, jadi Wu pun sontak menolongnya. Dia pun tertidur setelah dibawa sama mereka balik ke rumahnya, sampai keesokan harinya dia baru sadar kalau Wu udah split kaki di tempatnya. Faye pun marah-marah karena Wu udah jadi bodyguardnya, sehingga dia menyuruh Wu untuk keluar dari tempatnya, tapi dia tetap berpegang teguh akan prinsipnya menjadi bodyguard. Setelah meledek Wu yang dibilang kayak mirip Rambo, dia bertanya apakah tahu siapa dia sendiri? Wu pun menjawab semuanya, dari tanggal lahirnya, sifatnya, hobinya yang suka belanja-belanja dan belanja,
bahkan sampai tahu ukuran itunya, dan dia pun dianggap menyebalkan sama Faye. Setelah itu mereka jalan-jalan ke sebuah mall, di mana di tengah jalan-jalan itu mereka bertemu sama sekelompok preman yang macam-macam sama seorang cewek. Karena gak seneng si cewek ditampar sama si preman, Faye pun menampar balik si preman itu, dan bilang kalau tamparan itu suruhan dari bodyguardnya. Tapi Wu bilang kalau dia gak kenal sama Faye, dan dia pun dikejar-kejar sama para preman. Awalnya Wu masa bodoh sama Faye, namun setelah dia bilang maaf ke Wu, dia langsung menolongnya, dan para preman pun minta ampun-ampun ke dia. Sebagai hadiahnya, Wu pun dihadiahin Faye dengan ini. Mantap. Namun Wu masih berpegang teguh akan prinsipnya, bahkan si cewek pun akhirnya menyerah sendiri, setelah mengetahui kalau itunya Wu terlalu gede. Tapi itu cuma jailan dari Wu aja, yang ternyata di itunya dia ada memasang sebuah botol yang mantap. Di malamnya, Wu merasa ada sekelompok orang mencurigakan yang datang, dengan bantuan bel yang berbunyi. Tapi kelompok itu akhirnya memutuskan untuk gak jadi melakukan aksinya, karena melihat ada jebakan yang udah dipasang sama Wu. Ini membuat Wu makin serius untuk menjaga Faye pas makan siang esok harinya, di mana ada mbak pelayan yang menuangkan minuman, dan Wu pun langsung menghentikan tindakan dia. Wu bilang ke Faye untuk taruh gelas itu, mengira kalau si mbak udah taruh racun. Ini membuat pelayan pria di restoran itu menjadi heran, karena minuman ini adalah minuman kesukaan Faye. Jadi sebagai buktinya, si pelayan pun meminumnya, dan ternyata gak terjadi apa-apa. Kemudian Wu menanggapi kalau minumannya kadaluarsa, yang membuat Faye jadi marah-marah, dan pergi ke toilet untuk meluapkan kekesalannya. Tapi gak lama setelah itu datang Wu ke toilet, dan Faye pun jadi malu diliatin sama dia, sebelum dia mengangkut Faye untuk menjauh dari restoran. Wu gak mengasih alasannya kenapa dia membawanya pergi, yang membuat Faye jadi kesal, dan datang sekelompok pria yang membela dia. Setelah Faye diam-diam pergi, dia pun ditangkap sama si mbak restoran dan kawan-kawan, yang ternyata si mbak beneran adalah seseorang yang mau menyakiti Faye. Setelah menghabisi pria-pria yang merupakan kelompok si mbak itu, mulailah Wu mengejar mobil dengan berlari, yang ternyata dia mempunyai kekuatan lari yang mantap. Setelah dapat mobilnya dan menghabisi para preman, Wu pun akhirnya berhasil menyelamatkan Faye dari kelompok geng itu, yang dipimpin sama pria bertopeng. Di malamnya, Faye bertanya ke Wu bagaimana dia bisa tahu kalau mereka bukan pelayan yang asli. Dia menjawab kalau ini berkat hasil belajar kungfu, di mana dia diajarkan untuk mengembangkan instingnya untuk menghadapi para musuh, dari ekspresi wajah, sampai bahasa tubuh. Hasilnya si pelayan pria yang meminum minumannya Faye pada akhirnya jadi pingsan, dan si pria bertopeng itu gagal menculik Faye di toilet. Setelah itu terlihat Wu yang lagi menyendiri, yang kepikiran sama kenangan kecilnya dulu, pas dia ditemukan sama gurunya di atas pohon dalam keadaan terluka. Si guru menyebut kalau tubuh Wu udah unik sejak lahir, yang ternyata jantungnya bukan di sebelah kiri, melainkan di sebelah kanan. Karena ini, si guru menganggap kalau memang terlahir untuk berlatih kungfu tendangan besi. Jadi sebelum si guru meninggal, dia pun mewariskan jurus 108 tendangan ke Wu, untuk dia gunakan dengan bijak. Dia juga teringat pas dilatih keras sama gurunya, dari fisik sampai mental, sehingga itulah kenapa Wu terus memegang prinsipnya akan kungfu. Esok harinya Wu pergi ke suatu tempat pabrik bersama Li, untuk dikasih lihat kalau tempat ini akan menjadi markas barunya geng nyali. Di kesempatan ini, Wu bertanya tentang seorang pria bertopeng yang menjadi pemimpin geng yang mau menculik Faye. Karena di saat dia lagi berlatih di malam kemarin, dia menjadi teringat sama cincin si pria bertopeng itu pas berusaha menyelamatkan Faye, yang sama persis dipakai sama salah satu bawahannya Li. Merasa ketahuan, dia pun menyuruh Wu untuk gak perlu lagi melindungi Faye. Tapi dia menolak, karena dia cuma menuruti perintah dari Pak Budi aja. Akhirnya Li pun marah-marah, sekaligus menduga kalau udah menyimpan rahasia sepatu besinya, dan mengangkat-angkat lagi tentang guru mereka. Kemudian dia mau tes berantem dengan Wu, karena merasa iri, dan mau lihat jurus tendangan besi yang mantap itu. Mulailah mereka berantem, tapi Wu tetap gak mau mengeluarkan jurus tendangan besinya. Setelah mereka berdiam, Li pun akhirnya mengungkapkan ke Wu kalau mereka bukan lagi saudara, melainkan musuh. Karena kejadian ini, Wu pun bilang ke Faye untuk menjauh dari kelompok geng itu, oleh karena itu mereka pergi menjauh ke rumah dekat pantai sebagai tempat aman mereka. Di sana Wu menyarankan agar mereka menunggu sampai ayahnya datang, karena dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu, terlihat masa lalu Li yang menjadi gelandangan setelah kabur dari perguruan, di mana dia kerap sering dilukai sama sekelompok preman.
Setelah menghabisi semuanya, datang si bos mafia Fu yang mendekatinya dan mengajaknya untuk bergabung dengan geng mafianya. Balik ke Wu dan Fei yang menikmati waktu bersama mereka di pantai dan menggunakan kesempatan ini untuk lebih mengenal satu sama lain. Wu mengungkapkan kalau sepatu besinya berbobot 25 kg dan mengaku udah 8 tahun memakainya sebagai bentuk pelatihan kungfu yang membuat Fei menjadi terkagum-kagum. Tapi Wu bilang kalau udah masuk ke 10 tahun, dia akan melepasnya. Selanjutnya, mari kita nikmati dulu video ala prewedding Wu dengan Fei. Ditunggu weddingnya ya. Kembali ke geng mafianya Bos Fu, yang udah berhasil menculik Pak Budi, karena ketahuan sama mereka kalau dia mau melapor polisi untuk menangkap gengnya Bos Fu. Si Bos Fu tahu kalau Pak Budi melakukan itu untuk balas dendam, karena istrinya Pak Budi udah dibunuh sama dia 15 tahun lalu, serta itulah kenapa gengnya Bos Fu mau menculik Fei sebagai ancaman, sehingga suatu saat nanti dia bisa mengambil alih kekuasaan gengnya Pak Budi. Kemudian dia menyuruh Li untuk menghabisi Pak Budi, tapi kalau gak bisa, dia akan menyuruh orang lain yang akan menghabisinya. Setelah Wu menyuruh anak buahnya untuk mencari Wu dan Fei, akhirnya mereka berhasil menemukannya di tepi laut, sehingga bergegaslah anak buah Li ke tempat Wu dan Fei. Setibanya di sana, ternyata Wu udah menyadari kalau ini akan terjadi, jadi dia pun cepat-cepat kabur dari mereka. Naasnya pas bertarung sama para musuh, Fei diculik sama satu anak buah, oleh karena itu dia cepat-cepat mengikuti ke arah penculik itu ke salah satu markas Li. Sesampainya di sana, dia merasa heran kalau gak ada orang di sana. Tapi setelah bergerak beberapa langkah ke depan, ternyata ada jebakan yang udah disiapin sama gengnya Li, dan mulailah keempat anak buah Li yang lebih jago bertarung sama dia. Karena ini 1 lawan 4, Wu menjadi keteteran melawan mereka, sampai akhirnya dia pun ditarik sama mereka ke tempat pemakaman, di mana dia akan dihabisin dengan dikubur hidup-hidup. Melihat kakaknya disiksa, Li menjadi kepikiran sama kenangan masa lalu mereka, yang waktu itu mereka selalu bersama-sama dalam meningkatkan skill kungfu mereka. Tapi dia tetap akan menyiksa Wu, yang akan menghabisinya dengan tangannya sendiri, dan dia pun yang membuat Wu jatuh ke dalam kuburan. Dia kemudian dikubur hidup-hidup, tapi ini membuat Li mulai merasa bersalah, sehingga dia pun teriak. Setelah beberapa waktu, dan termotivasi akan keinginan hidup yang tinggi, Wu gak menyerah dikuburin hidup-hidup kayak gini, dan dia pun berhasil kabur dari kuburan. Setelah itu dia melihat sebuah CD rekaman dari Pak Budi, yang memberitahu ke Fei kalau dia udah mengidap kanker stadium 4, jadi dia mau membalas dendam kematian ibunya Fei. Itulah kenapa Wu memegang janjinya untuk terus melindungi Fei, karena dia udah diminta tolong sama Pak Budi langsung untuk menjaga anaknya. Tiba saatnya Wu untuk membuka sepatu besinya, supaya bisa leluasa menggerakkan kakinya, bertujuan untuk balas dendam ke geng mafianya Li. Setelah memberitahu Li kalau dia masih hidup, dan akan menunjukkan jurus 108 tendangan mantapnya, Li pun bersiap-siap akan memakai sarung tangan besinya untuk melawan Wu. Balas dendam Wu dimulai dengan menobrak gerbang markas gengnya Li, dengan berpenampilan yang lebih kece. Dari memakai kacamata yang mantap, sampai rambutnya yang udah dipotong pendek. Setelah melewati pengecekan lasernya, ternyata di sana Wu udah ditungguin sama banyak anak buahnya Li, dan pertarungan pun dimulai. Karena udah gak pakai sepatu besi, tendangan-tendangan Wu jadi lebih cepat, dan lebih gampang untuk melakukan tendangan terbang. Tapi ini gak mengurangi kekuatan serangan kaki Wu, bahkan sampai besi pun penyok sama dia. Setelah menghabisi semuanya, Wu masuk ke ruangan selanjutnya, di mana dia udah ditungguin sama beberapa anak buah Li yang lebih jago. Kali ini Wu jadi lebih serius, dengan meningkatkan kekuatan kakinya untuk bisa one hit kill ke mereka, sampai akhirnya mereka pun pada habis. Tibalah Wu di ruangan terakhir, dengan Fei sama Pak Budi yang udah disekap, dan udah ditungguin sama para petinggi geng mafia. Di sana Bos Fu bertanya siapa Wu ini. Wu menjawab kalau dia cuma serigala muda yang ditinggalin sama serigala tua, dengan menunjukkan sebuah simbol di tangannya, memberitahu kalau selama ini Bos Fu adalah ayahnya Wu. Ini juga diketahui sama Pak Budi, di mana terlihat flashback setelah dia meninggalkan istrinya, dia pergi menemui Bos Fu di sebuah tempat dengan hutan. Waktu itu Bos Fu menjadi buronan yang dikejar sama polisi karena sebuah skandal, tapi dia berhasil membuat polisi percaya kalau istrinya Pak Budi yang menjadi biang keladinya. Ini membuat Pak Budi jadi marah, karena Bos Fu udah mengorbankan istrinya, dan bertanya kenapa gak mengorbankan dia sendiri aja. Bos Fu menjawab kalau Pak Budi udah terlalu tahu banyak sama skandalnya, jadi dia ketakutan, dan gak akan membiarkan polisi menangkapnya. Kemudian mereka dapat laporan kalau Wu sama Fei lagi dalam masalah, yang menandakan kalau mereka berdua dulunya udah pernah bertemu. Masalahnya adalah ada seekor serigala yang mengancam akan menggigit mereka berdua, tapi karena tatapan Wu yang sangat tajam, akhirnya si serigala pun jadi ketakutan.
Meskipun Wu dianggap kuat sama Bos Fu, naasnya istrinya meninggal saat melahirkan Wu, dan kemudian segalanya mulai bermasalah dalam kehidupannya. Akhirnya Bos Fu pun memutuskan untuk mengorbankan anaknya sendiri di sebuah tebing, dengan bilang kalau kesuksesan itu butuh pengorbanan, sebelum dia pun dengan teganya membuang anaknya ke jurang. Namun untungnya dia selamat, dengan bertemu sama guru kungfunya dan juga Li waktu itu. Sekarang, Bos Fu pun ketawa bisa melihat anaknya lagi yang masih hidup, dan mau lihat seberapa hebat sekarang Wu ini. Tepat sebelum dia mau ditembak, Li menghentikannya dengan sarung tangan besinya, dan dikira sama Bos Fu kalau dia udah berkhianat. Li pun beralasan kalau sebenarnya dia mau banget mengembangkan jurus tendangan besi, dan cuma jadi pengawal hanya untuk lunasin makanan-makanan yang pernah dikasih sama Bos Fu. Dia juga beralasan kalau dia gak bisa melihat saudaranya dikubur hidup-hidup, sebelum bilang kalau hutannya udah lunas. Sekarang dia mau berhadapan sama saudaranya lagi, bertujuan untuk mengetahui rahasia tendangan besi yang mantap itu. Ditunjukinlah tendangan besi mantap dari Wu, yang membuat tulang-tulang Li menjadi retak, dan dia pun jatuh. Kemudian dia bertanya-tanya kenapa guru mereka sangat pilih kasih, sebelum dia teriak karena kekesalannya. Tapi gak lama setelah itu, dia pun tewas ditembak sama temannya sendiri, yang membuat Wu menjadi marah besar. Dia pun mengincar ke si penembak, tapi naasnya dia terkena tembak duluan sama si penembak, yang membuat dia mental jatuh ke belakang. Namun pas si penembak mendekat untuk mengecek kondisinya, Wu pun tiba saatnya Wu mau habisi ayahnya sendiri, sambil membicarakan masalah keluarga mereka. Tapi pada akhirnya Wu gak bisa melakukannya, beralasan kalau dia gak akan terlihat menyedihkan seperti ayahnya, dan mereka berdua pun ketawa. Waktu-waktu pun berlalu, dan terlihat Faye menghadiri tempat makam ayahnya, yang udah meninggal karena kanker yang dia derita. Faye berjanji akan menjadi anak yang baik, dan sekarang dia yakin bisa menjaga dirinya sendiri. Sementara itu, Wu lagi memegang guci berisi abu milik ayahnya, yang udah meninggal beberapa waktu yang lalu. Film diakhiri dengan dia yang bilang kalau ayahnya cuma melihat kegelapan dunia selama ini. Tapi dia sendiri melihat ada sebuah harapan, sebelum akhirnya membuang abu ayahnya dari tebing, sebagai tanda penghormatan terakhir.